أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Angku-angku Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kembali kita persembahkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga rohani kita betul-betul terasa segar dan nyaman. Karena hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui rasa syukur yang mendalam, hati ini menjadi tenang. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat, ya, lakabiratun illa kecuali alal khashiin, orang-orang yang khusyuk. Setelah menjelaskan beberapa sifat karakter yang jelek atau tidak baik, ya, dari sifat-sifat Bani Israel, sehingga akal mereka tidak bisa mendapatkan manfaat, faedah bagi diri mereka, sekalipun kitab suci mereka Taurat ada di tangan mereka. Tidak ada faedah sedikit pun, ya, keimanan ada pada diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada mereka menuju jalan yang baik. Jalan yang baik, yaitu agar mereka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat. Ya. Hidup kita akan selalu ada masalah. Dalam hidup kita akan selalu ada tantangan. Ya, akan selalu ada, ya, permasalahan yang harus kita hadapi. Itu namanya ini. Kalau ndak ada tantangan, ndak ada masalah yang harus kita selesaikan, parui selapa enak, lah harus minta solusi, ya, apalagi masalah-masalah yang lain, enak. Ibu waktu sholat, itulah minta ada keputusan di dalam diri wa. Ya,
keputusannya, apakah awak akan memenuhi undangan Allah ya untuk melaksanakan sholat ya 5 kali awak diundang dalam sehari dari Allah itu kan istimewa istimewa. Nah, tentu akan kita penuhi. Itu butuh istilah orang kini decision maker, pengambilan keputusan yang tepat ya. Keputusan tepat itu ya penuhi. Kalau ada aktivitas kalau apa enak tinggalkan ya. Kalau enggak siap ya. Salat itu pada waktunya, memang dia rentang waktu ya. Kalau subuh ya dari terbit fajar ya sampai namanya tanda ya di ufuk timur, tanda akan terbitnya matahari di ufuk timur. Zuhur adalah waktunya, asar, maghrib, isya, sholat di waktunya. Betul, ada rentang waktunya lama, tapi sebaik-baiknya adalah di awal waktu ya. Kalaupun akan menyelesaikan tugas atau karajo, nah di waktu azan dikumandangkan itu adalah dipasang niat ya, segera untuk melaksanakan panggilan dan undangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita diminta untuk ya meminta pertolongan kepada Allah di saat-saat kita menghadapi masalah, menghadapi tekanan, pedihnya kehidupan, ya kesulitan. Solusinya adalah melalui sabar dan salat. Yang dimaksud sabar adalah tabah menghadapi kenyataan yang terjadi. Tidak panik, tetapi tetap mampu mengendalikan emosi awak. Itu yang sabar. Ya, maka sabar itu berarti secara bahasa adalah menahan diri ya dari gejolak emosi yang tidak terkendali. Maka sabar itu adalah fa inna sabra fi awwalis sadamah. Ya, sabar itu pada awal goncangan. Seketika awak dapat berita duka, di waktu berita duka itu langsung awak bisa mengendalikan emosi. Indak marawang-rawang no, ya, indak bantu orang kerasukan no, ya. Ndak orang berang-berang mabuk no, tapi bisa mengendalikan emosi. Bagaimana mengendalikan emosi itu? Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan. Bahkan kita berkehendak pun juga atas dasar kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, batang tubuh bergerak, ya tidak bergerak. Ya. Itu yang pertama, tabah menghadapi kenyataan yang terjadi, indak panik, ya, tetapi tetap mampu mengendalikan diri dan emosi awak. Kedua, dengan tenang menerima kenyataan dan memikirkan mengapa hal itu terjadi, apa sebabnya, bagaimana cara mengatasinya dengan sebaik-baik. Tetap tenang. Kalau awak emosi, akal aku lah hilang. Ya.
akal kau lah hilang. Bahkan iman pun bisa hilang. Ya. Nah, jadi wak tetap tenang, ya. Kemudian menerima kenyataan, ya. Kita baca lafaz istirja umpamanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau kita baca astaghfirullahalazim, mohon ampun kepada Allah, dah cukup sekali, 2 kali, 3 kali, berulang-ulang kali sampai hati sabana-bana tanah. Di saat itu kita fikirkan, ya, sebab itu terjadi. Kalaulah dibalikan kepada Allah, itulah selesai itu, ya. Oh, ndak dikaji iko le dah. Iko penyebabnya. Ini penyebab dunia aku balik kepada penyebab yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di jalan lah, kalau indah awak melantak, awak dilantak orang, itulah risiko di jalan. Tergeser auto, tergeser motor umpamanya kan, itulah risikonya. Kalau indah awak yang melantak, awak yang kanai senggol, kanai lantak. Kadang awak tengok orang enak di TV bagai tayangan tuh, tas senggol seketik, bantu beparang, ya. Bantu beparang mana? Sahui menyahui, bantah membantah, salah menyalahan. Ya, berarti itu tidak terkendali. Sebabnya terjadi. Oh, kesalahan. Bu akui kalau memang itu kesalahan. Kalau sama-sama salah, ya akui lo sama-sama salah. Enak. Kalau dapat solusinya damai tengah jalan, awak lanjutkan perjalanan awak umpamanya aman, ya. Dia awak aman, di orang pun aman dalam perjalanan. Dapat solusi terbaik itu ya damai. Yang ketiga, dengan tenang dan penuh perhitungan serta tawakal melakukan perbaikan dengan menghindari sebab-sebab kegagalan, ya, dan melakukan antisipasi secara lebih tepat berdasar pengalaman. Kalau dalam ketenangan awak, ya, penuh perhitungan, berserah diri kepada Allah, akan tampak jalan langkah yang akan ditempuh, ya. Wah antisipasi kamu kulai, ibarat masuk ke dalam lubang, tahu ada lubang situ untuk ke bisu-bisu, ya. Hati-hati alai, di sini ada lubang mah, minda wak jalan enak. Itu sabar, ya, dalam hal, ya, pertama menerima, ya, kenyataan, ya, menghadapi kenyataan, kemudian menerima kenyataan, dan puluh langkah, ya, selanjutnya harus kita tempuh. Bersikap sabar juga berarti mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Itu bersikap sabar. Dengan cara apa? Mengekang syahwat dan hawa nafsu. Dan semua perbuatan-perbuatan yang terlarang. Itu sikap sabar. Sama dengan takwa, ya, sama. Itu ibarat takwa itu ibarat wadah, ya, di dalam wadah, wadah ke MD, wadah lah namanya. Di situ di dalam wadah itu ada iman, ya, ada sabar, ada syukur, ya, ada maaf, ada istighfar, ya, ada sedekah, ada melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi salah satu dari tanda bertakwa itu adalah bersikap sabar, mampu mengekang hawa nafsu dan syahwat sehingga
tetap berada dalam perintah-perintah Allah, tetap terpelihara dari melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat. Melaksanakan salat ya dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan sholat itu pula juga untuk selalu agar kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi dan keadaan. Nah, kadang dua ingat Allah ya. Alai dan karajo ingat Allah. Apakah ingat Allah itu awak berhenti dalam beraktivitas? Tidak. Yang karajo itu taruh. Ya. Sehingga dengan mengingat Allah akan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Baik itu diketahui oleh orang lain maupun tidak. Enak. Kadang awak bisa menjaga diri untuk indak berbuat salah ketika rami. Ketika surang-surang tidak mampu awak menjaga diri dari melakukan dosa dan kesalahan. Padahal Allah melihat awak. Ya, baik ketika awak sedang berami-rami, ketika awak surang-surang, Allah Maha mengetahui. Isi hati awak saja Allah Maha mengetahui. Ya. Tergetir saja seketik di hati awak untuk hasad, iri, dengki, capek-capek iringi dengan istighfar kalau awak ingat Allah. Allah. Ndak paturian lah. Kalau paturian mereka dibumbu-bumbui di setan, dibungku-bungki di setan. Naik darah tinggi. Enak, naik ulu. Dadu terasa sasak. Ya. Berubah unsur kimiawi dalam tubuh. Jadi selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai situasi dan keadaan. Salat adalah ibadah yang sangat utama. Di mana kita dapat bermunajat kepada Allah 5 kali dalam sehari semalam. Seperti yang pernah disampaikan, salat itu tiang agama. Tiang kokoh. Kewajibannya bersifat mutlak, tidak bisa indak. Cahlu. Salat lancah lu. Tidak bisa. Ada sakit tidak solat dah. Sekalipun sakit, tiba kata solat. Tidak bisa wudu, tayamum. Tidak bisa tagak duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Nak, anda bisa lihat. Isyarat hati. Kedipan mata. Hati ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rawi Ahmad. Nabi apabila menghadapi masalah yang baik, solusinya apa? Salat. Balik masalah yang terasa dapat. Nyo ambil wudu, salat. Jadi belajar bagaimana menjadikan salat itu penyelesai solusi dari segala masalah. Tidak ada jalan lain. Salat di situ bisa bermunajat kepada Allah, bisa sampaikan seluruh keluhan-keluhan awak kepada Allah, serahkan sebulat-bulatnya.
engkau yang mampu ya sebagai penyelesai dan pemberi solusi. Lah nyarawak ba kehendak Allah lah. Melakukan salat akan terasa berat dan sukar bari kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Orang-orang yang benar-benar beriman dan taat kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya dan ikhlas karena mengharap semata karena Allah, serta memelihara diri dari azabnya. Itu orang yang khusyuk. Ya, nilai orang yang khusyuk itu orang yang benar imannya kepada Allah, betul taatnya kepada Allah, laksanakan perintah-perintahnya dengan ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah dan menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang khusyuk, melaksanakan salat tidaklah terasa berat. Sebab saat tersebut mereka tekun ya, larut tenggelam dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalah, bahkan ya kalau ada waktu awak berdialog dengan Allah, ya berdialog berjawab dengan Allah di saat sholat itulah Bapak Ibu. Ya, sampai keluhan wa nanti Allah akan berikan umpan balik berupa ketenangan, ya, berupa lintasan-lintasan pikiran, ya, sebagai solusi, ya. Kadang awak sholat enak, kadang dalam sholat itu tampak gambaran ya karaju yang akan awak tempuh, masalah yang akan awak selesaikan. Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita laksanakan ya sholat itu betul-betul ya tekun, larut tenggelam dalam munajat kepada Allah. Ya. Bahkan dalam surah Al-Fatihah yang awak baca itu ada jawab-menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dijawab oleh Allah. Oh, hambaku telah memujiku. Ya. Hamadani abadi. Hambaku telah memujiku. Dijawab langsung oleh Allah. Ya. Sampai ihdinas siratal mustaqim, ya. Apa yang dikandaan di hambaku ambo agih. Ya. Apa yang dikandaan di ambo tu ambo agih. Maka dalam salat tu minta yang elok-elok, minta sebanyak-banyaknya, yalah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Rawahu Ahmad wan Nasa'i, riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i. Dijadikan ketenangan hatiku, kata Nabi, di dalam salat. Qurrata aini, ya. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan ketenangan hatiku itu ada dalam salat, karena salat itu mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Nah, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, ya, terutama di dalam salat, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi damai. Karena ketekunan dalam melaksanakan sholat, ya, merupakan sebuah kesenangan, kecanduan.
kalau awak candu solat, ya, orang candu, cobalah tengok orang candu, ya, asiknya, kadang kiri kanan tak tahu lain, enak kalau orang lah candu, ya, tengok anak umpamanya main api, kadang awak ngicik dah terang aja lain, itulah kecanduan, ya. Modern narkoba tu candu. Oh, ini candu. Kadang baburu candu, memancing candu. Enak. Asik. Kadang hujan hari badai nak tentu dah kan, pai je. Begitu pula lah kalau kita umpamanya lebih-lebih lagi tentu. Ya, kalau awak Allah candu solat. Ada solat fardu, ada solat sunat. Ada solat pengiring solat fardu namanya. Ya, solat sunat pengiring solat fardu disebut dengan solat apa, Bu? Solat rawatib. Ya, solat rawatib. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Ya, 2 rakaat sabalun subuh, 2 rakaat, ya, sabalun dan sesudah zuhur, ya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, ya. Asar bah, asar kalau langsung boleh, ya, karena dianggap asar tu namanya solat pertengahan. Di saat seorang paling sibuk itu karajo kan, serba tangguang. Hari lah kapatang kan, serba tangguang. Dia ada solat rawatib. Awak tengok balik apa-apa saja solat rawatib, qabliyah dan solat rawatib ba'diyah. Di samping itu, di dalam sholat itu awak harus merasakan raja, pengharapan, ya, kasadu amal wa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disediakan oleh Allah pahala yang berlipat ganda atas ibadah. Ndak awak agak menghayal di dalam solat tu doh. Ya, mengharap awak amal diterima, ya, pahala awak banyak. Ladu awak di pintu sarugo. Masuk ke dalam sarugo. Ya, bagian dari doa awak mengharap kepada Allah supaya apa? Khusyuk itu semakin terasa di dalam diri awak. Kemudian kalau umpamanya di dalam solat itu tak kadang awak melenceng, lari dari khusyuk, kan biasa kan? Allahu Akbar. Kadang tak bayang nih kama-kama sekali. Capek-capek balik. Ibarat awak sasik berjalan, enak. Capek-capek balik ke jalan enggak ada. Sasik jalan kita balik ke jalan gadang. Ya, balikkan pangan awak, ingat awak kepada Allah. Yang penting untuk solat yang khusyuk awak bersuci dengan benar. Ya, bersuci dengan benar. Wudu batua sempurna. Enak. Tanpa perlu dalam wudu itu biar agak tanah-tanah, agak pelan-pelan seketik. Ya, awak resapi kenapa awak harus membasuh muka. Di muka kau ada mata awak banyak dosa. Ya. Di muka di wajah awak kau ada mulut, mungkin mulut awak capek-capek pengatuan. Alun pastilah dah tasabian. Ya. Kadang rumor baru kan, lakian kemari cari tuan tu jadi fitnah ya kan.
Wudu awak. Seiring dengan jatuhnya iya wudu awak tu, berguguran pula lah dosa-dosa awak. Itu arasuan. Tangan model tujuh. Enak. Kaki dibasuh. Kapalo model tujuh. Kapalo kan tampik mulia kau. Tampik berpikir. Ya. Tampik lintasan pikiran. Disapu. Victor tu. Pemikiran kotor tu. Tabuang hendak. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian tafsir subuh kita ini surah Al-Baqarah ayat 45. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sehingga Allah memberikan nikmat salat khusyuk kepada kita. Untuk khusyuk salat itu pertama perlu berdoa. Perlu berdoa. Kemudian awak caritokan ba'a keutamaan salat itu. Apa pentingnya salat itu. Caritoan. Cerituan suami istri bacarito, keluarga anak bacarito, kakawan awak pentingnya salat harus dicaritoan. Kemudian awak perbaiki zahir dan batin salat. Zahir salat itu diperbaiki gerakannya. Tumak ninah ya. Itu perhatian. Batinnya awak menghadirkan hati di dalam salat mengingat Allah. Tuak berdoa kepada Allah dia hakikat salat khusyuk. Kudu rendah diri di hadapan Allah. Kalau sesama awak rendah hati. Tapi kalau di hadapan Allah awak harus rendahkan diri serendah-rendah. Wallahu alam, Allah yang lebih mengetahui. Mari kita tutup pengajian subuh kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.